Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Bisa dengan berdasarkan perubahan bilangan oksidasi dan bisa juga dengan menggunakan metode setengah reaksi. Nah, yang akan saya dijelaskan di sini adalah penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Nah, penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi ini ada dua cara ya. Bisa pada suasana asam, bisa juga pada suasana basah. Jadi kalau misalnya kita mau menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi, harus dilihat dulu si reaksinya itu suasananya apa, asam atau basah ya. Nah, apa ciri-ciri kalau si reaksi ini suasananya itu asam? Kalau asam ya, ciri-cirinya itu adalah pada reaksinya ada ion H+. Kalau dia suasananya basah, maka pada reaksinya itu ada ion OH- ya. Jadi ini cara ciri-cirinya. Walaupun sebenarnya untuk lebih mempermudah kalian dalam memahami penyetaraan reaksi redoks ini, cukup saja nanti pahami satu suasana asam aja. Nanti untuk jadi suasana basah nanti akan saya jelaskan ya di akhir video ini. Caranya gampang kok, nggak susah ya. Di sini saya akan melakukan penyetaraan reaksi redoks dengan contoh reaksi suatu oksalat. Ya, di sini ada oksalat dari asam oksalat yang bereaksi dengan permanganat ya pada suasana asam menjadi CO2 dan Mn2+. Nah, ini adalah reaksi yang sudah setara ya. Nah, ciri-ciri kalau dia reaksinya udah setara apa sih? Lihat aja, kalau udah ada koefisien reaksinya berarti dia sudah setara. Nah, biasanya kalau dia reaksinya reaksi redoks doang ya, ini sama ini nggak ditulisin ya. Yang ini sama ini nggak ditulisin nih, yang dua ini H+ sama H2O nya nggak ditulisin, cuman ada C2O4 2- tambah MnO4- menjadi CO2 ditambah Mn2+ ya. Koefisiennya juga belum ada. Nah, biar kita bisa menyetarakan reaksi redoks ini ya, ini ceritanya kita mau menyetarakan reaksi yang ini nih. C2O4 2- ditambah MnO4- menjadi CO2 ditambah Mn2+ ya. Nah, gimana cara nyetarain reaksinya? Jadi awalnya reaksinya biasanya cuma begini aja nih, baru nanti disuruh disetarain. Kalau udah disetarain nanti hasilnya harus sama seperti ini ya. Kalau nggak sama berarti salah ya. Oke, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menyetarakan reaksi ini ya. Gimana sih caranya? Bisa dengan metode setengah reaksi pada suasana asam. Ingat ya, tadi suasana asam tahu dari mana? Dari sini ada H+-nya. Ya, cuman di awal kita ceritanya nggak tahu nih suasananya apa. Nah, kita mau menyetarakan reaksinya dengan metode setengah reaksi pada suasana asam. Ya. Nah, tadi ingat ya, kalau asam itu ciri-cirinya ada H+. Oke, ini nanti saya akan ungkit lagi. Nah, apa sih maksudnya setengah reaksi di sini? Jadi, reaksi redoks itu adalah singkatan dari kepanjangan dari reaksi reduksi dengan reaksi oksidasi. Jadi, pada suatu reaksi redoks, ya, ini reaksi redoks, kalau reaksi ini dibagi dua, nanti setengahnya mengalami reaksi reduksi, setengahnya mengalami reaksi oksidasi ya. Jadi ada yang mengalami reaksi reduksi, ada yang mengalami reaksi oksidasi. Oke lah, kita nggak usah pusingin mana yang mengalami reaksi reduksi, mana yang mengalami reaksi oksidasi. Yang penting kita bagi dua nih reaksinya. Nah, langkah yang pertama itu katanya kalau kita mau menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi pada suasana asam, langkah pertamanya adalah buat persamaan reaksi dari
setengah reaksi reduksi oksidasinya. Ya, jadi ini kan satu persamaan reaksi utuh. Kita bagi dua, jadi reaksi reduksi sama reaksi oksidasi. Ya, berarti setengahnya jadi reaksi reduksi, setengahnya jadi reaksi oksidasi. Ya, nah nggak usah pusing yang mana reduksi, yang mana oksidasi, gini aja. Intinya cara kita membagi dua itu adalah kita lihat di salah satu sisi. Ya, di sini ada C2O4 2-. Kira-kira C2O4 2- dia kalau bereaksi menjadi apa? Menjadi CO2 atau Mn2+, ya. Senyawa zat apa nih yang strukturnya, yang rumus kimianya mirip dengan yang ini? Ya. Apakah CO2 atau Mn2+? Pada C2O4 2- itu kan ada unsur C, ada unsur O. Nah, yang ada C, ada O adalah unsur zat yang ini, ya. Jadi C2O4 menjadi CO2. Kemudian Mn2+. Mn2+-nya menjadi apa? Ya tinggal sisanya aja ya. Berarti si MnO4-nya ya. MnO4-nya berarti kalau C2O4 2-nya menjadi CO2, berarti MnO4-nya menjadi Mn2+. Kan ini miripnya sama yang ini. Kalau ini miripnya sama yang ini, ya. Oke, coba kita tuliskan ya setengah reaksinya masing-masing, ya. Ada C2O4 2- menjadi CO2 dan ada MnO4- menjadi Mn2+, ya. Nah, inilah setengah reaksi dari reaksi redoks yang ini. Ya, paham ya? Jadi intinya kita bagi dua nih reaksinya. Yang zat-zatnya mirip itu setengah reaksi pertama. Yang zatnya mirip lagi itu setengah reaksi kedua. Oke, langkah pertama selesai. Kita ke langkah yang kedua. Nah, langkah keduanya itu setarakanlah unsur yang mengalami perubahan Bilox dengan cara memberikan koefisien. Kita tulis kembali ya, tadi setengah reaksinya itu C2O4 2- menjadi CO2. Kemudian MnO4- menjadi Mn2+, ya. Nah, sekarang kita setarakan ya unsur yang mengalami perubahan Bilox. Ya, gimana cara nyetarainnya itu? Dengan cara memberikan koefisien, ya. Nah, di sini ada kata kuncinya. Gimana cara menyetarakan unsur yang mengalami perubahan Bilox? Kita harus tahu dulu unsur apa nih yang mengalami perubahan Bilox. Pada umumnya, ya, unsur yang mengalami perubahan Bilox itu adalah unsur-unsur selain O dan H, ya. Biasanya unsur yang mengalami perubahan Bilox itu adalah unsur-unsur selain O dan H. Berarti pada reaksi yang pertama, unsur yang mengalami perubahan Bilox itu adalah C, ya. Di ruas kiri C-nya ada 2, di ruas kanan ada 1. Maka ya biar dia setara, yang kanan kita kasih koefisien 2, ya. O-nya disetarain nggak usah, ya, karena yang kita setarakan itu hanya unsur yang mengalami perubahan Bilox, ya. Kemudian tadi udah kita kasih koefisien ya. Kemudian selanjutnya nih, reaksi yang satunya lagi, setengah reaksi yang kedua. Unsur yang mengalami perubahan Bilox apa? Ya, ada Mn, ada O. Mn-nya atau O-nya yang mengalami perubahan Bilox? Ya, ingat. Yang mengalami perubahan Bilox itu biasanya adalah unsur-unsur selain O dan H. Maka yang Biloxnya berubah itu di sini adalah Mn. Lihat, jumlah Mn di ruas kiri ada berapa? Ada 1. Jumlah unsur itu ingat ya, dilihat dari indeks. Indeks itu adalah angka yang di bawah, ya. Jadi jumlah unsur, ya, pada suatu rumus kimia itu dilihat dari indeks. Indeks itu adalah angka kecil di bawah, ya. Angka kecil di bawah. Kalau angka kecil di atas itu namanya muatan.
Kalau angka besar di depan itu namanya koefisien ya. Oke, jadi 4 ini indeksnya siapa? Si O ya. Jadi indeks itu milik unsur yang di sebelah kirinya. Mn indeksnya nggak ada, berarti jumlah si Mn di sini 1. Di ruas kanan Mn-nya ada berapa? Ya, Mn-nya di ruas kanan itu juga ada 1. Kenapa nih yang di ruas kanan ini ada 1 jumlah Mn-nya? Ya, karena indeksnya kan nggak ada, berarti indeksnya 1. Ya. Nah, kalau angka yang ini bukan indeks, tapi apa? Karena dia angkanya di atas, dia menunjukkan muatan. Jadi, Mn pada Mn2 plus itu jumlahnya 1. Karena di MnO4 min Mn-nya 1, di sini juga 1, maka reaksi yang ini tidak perlu diberikan koefisien ya, karena sudah setara. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita setarakan O, ya, setarakan O dengan menambahkan H2O. Ya, jadi O dengan menambahkan H2O. Di mana kita tambahin H2O-nya di ruas yang jumlah O-nya lebih sedikit. Ya, berapa banyak? Ya, O-nya ditambahkan itu sebanyak H2O ditambahkannya itu sebanyak selisih O-nya. Ya. Oke, kita lihat di reaksi yang pertama. O di reaksi ini ada berapa? Ada 4. Di reaksi ini ada 2, koefisiennya 2, berarti total ada 4. Berarti O di reaksi ini yang pertama di ruas kiri sama ada 4, di kanan juga ada 4 ya. Berarti tidak perlu kita tambahkan H2O. Kita lihat reaksi yang kedua. O di ruas kiri ada 4 ya. Di ruas kanan tidak ada O ya. Nah, jadi di kiri ada 4O, di kanan nggak ada O. Berarti supaya setara, kita harus menambahkan H2O. Di mana tambahin H2O? Di ruas yang jumlah O-nya lebih sedikit. Di mana? Di sini. Kita tambahkan H2O. Berapa banyak H2O yang kita tambahkan? Ya, H2O yang kita tambahkan sebanyak selisih O-nya. Di kiri O-nya ada 4, di kanan ada 0, berarti selisihnya adalah 4. Maka H2O yang kita tambahkan adalah sebanyak 4 buah. Ya. Jadi ditambahkan 4 buah H2O. Oke, sudah selesai? Belum. Ya. Kita masuk ke langkah yang ketiga. Jadi yang pertama tadi kita setarakan yang pertama itu buat persamaan reaksi dari setengah reaksi redoksnya, kemudian setarakan unsur yang mengalami perubahan Bilog dengan memberikan koefisien, kemudian setarakan O dengan menambahkan H2O. Nah, selanjutnya yang keempat adalah setarakan H dengan menambahkan ion H+, ya. Jadi yang keempat kita setarakan H dengan menambahkan ion H+. Di mana? Di ruas yang jumlah H-nya lebih sedikit. Berapa banyak? Sebanyak selisihnya. Kita tuliskan dulu ya reaksinya. Yang sebelumnya tadi udah sampai mana. Oke, baik ya. Seperti ini ya reaksinya tadi sebelumnya. Jadi C2O42- menjadi 2CO2. Kemudian MnO42- menjadi Mn2 plus ditambah 4H2O. Oke, baik. Sekarang kita setarakan H-nya. Ya, gimana cara menyetarakan H? Yaitu dengan menambahkan ion H+. Oke, di reaksi yang pertama, di sini apakah ada H? Ya, di sini dengan di sini ternyata tidak ada H. Berarti kita abaikan. Oke, baik di kiri maupun di kanan, ya reaksi yang di atas itu nggak ada H. Sekarang lihat reaksi yang di bawah. Ada MnO4- ya, di ruas kiri nggak ada H, kemudian di ruas kanan ada Mn2+ ditambah 4H2O. Nah, di sini ada H. Berapa banyak H-nya di sini? H-nya pada H2O itu ada 2, koefisiennya 4, berarti dikalikan jumlah total H-nya ada 8. Ya. Nah, kemudian di ruas kiri H-nya nggak ada, 0. Berarti selisihnya itu 8. Ya, kita tambahin
H-nya di ruas mana? Di ruas yang jumlahannya lebih sedikit, berarti di sini. Kita tambahkan sebanyak 8H+. Ya, seperti itu. Apakah sudah selesai? Ya, kalau udah ditambahin. Kenapa H plus yang ditambahnya 8? Ya, karena selisih H di ruas kiri dengan ruas kanan itu ada 8. Ya, biar sama lah. Di kiri ada 8H, di kanan juga ada 8H. Ya. Langkah yang kelima, kita setarakan muatan. Nah, bagaimana cara menyetarakan muatan? Muatan itu disetarakan dengan cara menambahkan elektron. Di mana muatannya kita tambahin ya? Elektronnya kita tambahin di ruas yang jumlah muatannya lebih besar ya. Kalau tadi kan kita nyetarain O dengan menambahkan H2O. H2O-nya ditaruh di ruas yang jumlah O-nya lebih sedikit. Nah, kalau muatan sebaliknya, karena kita menambahkan elektron, ya, maka menuliskan muatannya itu di ruas yang jumlah muatannya lebih besar. Karena elektron itu berfungsi untuk menurunkan muatan. Berapa banyak elektron yang kita tambahin? Ya, sama ya, seperti yang sebelum-sebelumnya, sebanyak selisihnya. Ya. Oke, kita lihat ya reaksi yang pertama yang di atas. Yang di atas ini C2O42-. Muatannya ada berapa? Ada min 2 ya. Koefisiennya kan 1, jadi tetap min 2. Di kanan di sini ada muatannya nggak? Ada angka nggak di atas? Nggak ada, berarti muatannya 0 ya. Nah, berapa selisihnya min 2 sama 0? Min 2 sama 0 itu selisihnya adalah 2. Berarti kita tambahin 2 elektron. Di mana elektronnya kita tambahin? Di ruas yang total muatannya min 2 apa 0? Ya. Tambahinnya di yang jumlah muatannya lebih besar. Berarti kita tambahkan elektronnya di sebelah kanan. Berapa? 2 elektron. Ya. Kemudian selanjutnya ya yang kedua, reaksi yang kedua ini muatannya ada berapa? Ini muatannya min 1 ya. Yang ini muatannya plus 1 tapi koefisiennya ada 8 jadinya plus 8. Kemudian di sini muatannya plus 2 dan yang ini muatannya 0. Ya, berarti di ruas kiri total muatannya plus 7 min 1 tambah 8. Di ruas kanan total muatannya plus 2. Di mana kita menambahkan elektron? Kita menambahkan elektron di ruas yang muatannya lebih besar nih, yang ini. Ya. Nah, karena muatan yang lebih besar di ruas kiri, maka kita tambahin elektronnya di sini. Ya. Kita tambahin elektronnya di sini. Berapa banyak elektron yang kita tambahkan? Sebesar selisihnya plus 7 sama plus 2 itu selisihnya berapa? Cara nyari selisih itu yang gede kurangi yang kecil, berarti 7 kurangi 2, 5. Ya, selisihnya 5. Berarti di sini kita tambahinnya 5 elektron. Ya, kalau yang ini juga sama kan, yang atas kita cari selisihnya besar dikurangi yang kecil. Ya, totalnya 2. Makanya kita tambahinnya 2 elektron di sini. Ya, kalau di sini 5 elektron. Nah, apakah sudah selesai penyetaraannya? Belum. Ya, kenapa? Karena dalam reaksi itu biasanya elektron itu tidak dituliskan. Cuman pada reaksi ini ya, elektron-elektron di sini ini dituliskan. Nah, elektron ini ada menunjukkan nilai valensi suatu senyawa yang mengalami reaksi redoks ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah menuliskan atau menyetarakan reaksi redoks suatu senyawa yang mengalami reaksi redoks ya, suatu senyawa yang mengalami reaksi redoks mengalami perubahan Bilox, untuk tahu berapa nilai valensinya ya dilihat dari jumlah elektronnya ya yang terlibat dalam reaksi redoksnya. Si MnO4- dia itu mengalami reaksi reduksi ya. MnO4- mengalami reaksi reduksi dengan cara menyerap atau menerima 5 elektron. Nah, 5 elektron yang diterima oleh si MnO4- ini menunjukkan bahwa si MnO4-
ya, valensinya itu sebanyak 5. Nah, jadi valensi si MnO4- 5. Kenapa? Karena jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi si MnO4- menjadi Mn2+ adalah sebanyak 5 elektron. Nah, sekarang oksalat. Oksalat dia mengalami reaksi oksidasi karena dia melepaskan elektron. Berapa elektron yang dilepaskan oleh si oksalat? Sebanyak 2 buah elektron. Nah, 2 buah elektron ini menunjukkan nilai valensi dari si oksalat. Ya, jadi kalau ditanya berapa valensinya oksalat? 2 elektron. Di reaksi ini emang nggak ditulisin nih elektronnya masing-masing ya. Jadi kalau kita mau tahu valensinya mereka itu berapa, ya mau tidak mau harus dibuat setengah reaksinya. Ini jadi ini, setengah reaksinya kayak gimana ya. Berapa elektron yang terlibat, nah baru kita bisa tahu berapa valensinya. Seperti itu ya. Nah, kemudian apakah ini reaksinya sudah selesai? Belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena ya dalam reaksi itu kan biasanya elektron nggak ditulisin ya. Nah, kita harus menjumlahkan reaksi ini. Namun elektronnya harus kita istilahnya kita kali silang. Jadi kalau di atas ada 2 elektron, di bawah ada 5 elektron, maka yang di atas dikali 5, yang bawah dikali 2. Sehingga hasil reaksinya itu menjadi kita kaliin ya yang di atas C2O4 2- dikali 5, yang dikali itu koefisiennya ya menjadi 5 C2O4 2-. Ya, menjadi ini 2 kali 5 10 CO2 ditambah 2 kali 5 10 elektron. Kemudian yang bawah juga sama, kita kali 2, 10 elektron ya, 5 kali 2 kan 10. Ditambah ini 1 koefisiennya berarti menjadi 2 MnO4- ditambah 8 dikali 2 16H+ menjadi 2 Mn2+ ditambah 8H2O. Oke, kita jumlahkan reaksinya ya. Ini sama, maka habis. Nah, yang ini kita turunin ya. 5C2O4 2- ditambah ini 2 MnO4- ditambah yang ini 16H+. Menjadi yang di ruas kanan ada ini 10 CO2 ditambah ini 2 Mn2+ ditambah ini 8H2O. Oke, kalau dilihat-lihat reaksi yang ini dengan reaksi yang ini sama. Ya, berarti ini reaksinya sudah setara. Jadi untuk mendapatkan reaksi lengkap yang di atas ini, kita buat langkah-langkah seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Dan dari setiap langkah itu, ketika kita menyetarakan muatan, kemudian bisa terlihat berapa elektron yang terlibat. Nah, jumlah elektron yang terlibat di sini pada setiap reaksi ini menunjukkan valensi dari zat yang bersangkutan ya. Baik, demikian ya penjelasan saya mengenai penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi pada suasana asam. Nah, kalau dia suasananya basah, nanti tinggal kita tambahkan saja dengan H2O ya. Jadi misalnya yang tadi bukan dengan H2O, dengan OH-. Misalnya reaksi ini ya, reaksi yang tadi ya. Ini pada suasana asam. Nah, kalau misalnya mau disetarain sama pada suasana basah, ya udah kalian hafalkannya satu suasana aja yang asam. Biar dia jadi basah, H+-nya kita jumlahkan. Jadi kedua ruas ini kita jumlahkan dengan OH- ya, sebanyak jumlah H+-nya. Ya, jadi di kiri tambahin 16 OH-, di kanan juga tambahin 16 OH-. Ya. OH- dengan H+ itu kalau dijumlahkan H+
ya dengan OH- itu kalau digabung menjadi H2O, sehingga reaksinya dapat kita tuliskan kembali menjadi seperti ini. Nah, ini reaksinya, lihat di sini perbedaannya. Ya, tadinya yang reaksi di atas itu ada 16H+ dan 16OH-, dijumlahkan menjadi 16H2O. Kemudian di ruas kanan juga ada H2O, berapa banyak? 8 ya, berarti ini tinggal dikurangin. Yang kanan habis, yang kiri nyisa 8. Maka si reaksinya menjadi seperti ini. 5C2O42- tambah 2MnO4- ditambah 8H2O menjadi 10CO2 ditambah 2Mn2+ ditambah 16OH-. Ya, pada reaksi ini keberadaan si OH- ini ya yang membuat reaksi ini kita sebut berada pada suasana basa. Ya, jadi kalau pada suasana basa udah tinggal kita tambahin aja OH- sejumlah H+-nya baik di ruas kiri maupun di ruas kanan ya. Seperti ini ya. Jadi kalian cukup memahami satu suasana aja yang suasana asam. Kalau yang diminta suasana basa ya udah kerjain dengan suasana asam. Kemudian hasil akhirnya ditambahin OH- sejumlah H+-nya di kedua ruasnya. Ya, baik, demikian penjelasan saya tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi, ya, dimana dengan menyetarakan reaksi redoksnya kita juga bisa menentukan nilai valensi dari suatu zat yang mengalami reaksi redoks. Terima kasih, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.